Halo, ada suaranya? Oke, akhirnya. Maaf ya semuanya, tadi ada kendala di mic. Kalau gitu aku ulangin lagi ya. Kita mulai, official, oke? Selamat malam semuanya. Malam ini Velas dan teman-teman yang hadir malam ini. Selamat datang buat yang baru join. Dan selamat datang kembali buat teman-teman yang udah hadir di pertemuan ini kelas sebelumnya. Balik lagi sama aku, Yaya. Dan buat yang baru datang, kenalin, aku Yaya. Yang akan nemenin kalian belajar malam ini. Begitu teman-teman, kembali lagi di program sharing dan belajar bareng dari Unity Canvas yang didukung oleh Overcast Studio. Di Uniclass, kita bakal belajar dan bahas fundamental dalam menggambar dengan suasana santai dan interaktif bersama teman-teman dari Overcast Studio. Kegiatan Uniclass ini diadakan 2 kali dalam sebulan, setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Aku ada info tambahan nih. Hari ini adalah Uniclass terakhir di bulan Januari. Oke. Dari Februari sampai Maret, kita akan rehat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi jangan sedih semuanya. Kalian bakal ketemu Uniclass lagi di bulan April. Oke. Dan buat yang ketinggalan sesi malam ini, tenang aja. Kalian bisa langsung tonton di YouTube-nya Unity Canvas. Tanpa berlama-lama, materi malam ini adalah color theory yang akan dijelaskan langsung sama pemateri kita yang sebelumnya udah ngebahas color and light, yaitu Kak Terry Bait atau biasa kita panggil Kak Fasya. Halo Kak Fasya. Halo, saya ya. Halo guys, halo semuanya. Halo semuanya, ini dia Kak Fasya. Suaraku aman ya Kak? Aman aman aman. Apa Sip kabar? sip. Baik baik. Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah kalau gitu. Eee, jangan bosan-bosan ya Kak, ketemu aku lagi. Baru 4 kali kok, kalau dihitung-hitung. Oke. Belum Oh iya banyak ya, ya. iya ya. Oke, sebelumnya, aku mau nanya dulu nih Kak, kira-kira materi malam ini akan sekompleks dan seseru kemarin nggak ya? Sampai ngebahas gelombang-gelombang. Oh, lebih seru ini dibanding yang kemarin ya. Kalau yang kemarin ikut Oke. materi yang sebelumnya, materi yang kemarin tuh emang lebih teknikal, jadi kayak lebih kompleks karena kita benar-benar ngebahas dasarnya. Untuk materi kali ini kita lebih ke, pengaplikasian. Nah, jadi kita lebih banyak Oke. nge-breakdown gambar orang, terus kayak ya kita banyak mengaplikasikan teori lah. Oke oke, siap. Kita nungguin banget nih materi dari Kak Fasya malam ini. Oke, kalau gitu, Betul. teman-teman, sebelum aku mempersilahkan Kak Fasya, aku mau sampein kalau teman-teman boleh, simak dulu materinya, tapi kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di channel Q&A Room. Karena nanti akan ada 2 part pertanyaan atau Q&A. Yang part pertama akan kita bacain di pertengahan materi dengan maksimal 3 pertanyaan, dan Q&A yang part kedua kita bakal bacain setelah pemaparan materi selesai. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi utama. So, siapin tools dan tempat ternyaman kalian. Ada Kak Fasya, waktu dan stage dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak ya. Oke, right. Jadi gua langsung aja kita langsung share screen ya. Oke, kelihatan semuanya? Harusnya kelihatan ya. Oke. Jadi gue pengen ngasih disclaimer sebentar sebelumnya karena materi ini lanjutannya dari materi yang kemarin tentang color and light. Nah, kali ini kita bakal ngebahas color teori. Nah, nanti gue bakal ngejelasin apa hubungannya materi dengan materi kemarin, tapi mungkin yang nggak nonton materi kemarin, mungkin akan sedikit struggle untuk ngikutin materi ini. Tapi tenang aja kok, materi ini udah gua susun supaya biarpun yang kalian yang nggak nonton materi sebelumnya bakalan bisa paham intinya.
Nah, tapi kalau kalian mau paham lebih dalam lagi tentang apa yang gua omongin, atau enggak insight-insight joke dari kemarin gitu kan misalnya. Nah, gue saranin kayak nonton di YouTube-nya Yunika gitu, rekaman dari video yang kemarin. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama tadi kita udah telat ya. Langsung ke slide pertama, color theory. Nah, jadi, teman-teman pasti sering nih kayak denger apa itu color theory gitu. Nah, dan emang kata-katanya sedikit menakutkan gitu, color theory, teori tentang color gitu, kayak, wah pasti pasti sulit nih gitu. Pasti pasti, pasti sulit sulit dimengerti gitu. Nah, padahal color theory itu sebenarnya sudah kita pelajarin kemarin. Nah, jadi apa itu color theory? Kita sebenarnya sudah belajar kemarin color theory itu. Itu di bagian part satunya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas color theory di part 2. Nah nah seperti biasa gue akan disclaimer lagi, materi ini hasil simplifikasi gitu, dan, gue sangat menyarankan kalian belajar lagi materi-materi pendukungnya yang akan gue sebut juga nanti di akhir. Nah, jadi semoga aja kelas ini itu ngasih gambaran ke kalian gitu, tentang gimana ini belum gua update ya disclaimer-nya ya. Ya, gua kelupaan lagi. Masih masih color and light tuh tentang bagaimana color and light bekerja. Ya, pokoknya intinya, ini nih kalian gue saranin untuk belajar lagi dan nanti akan gua kasih daftar pustakanya di akhir. Oke, jadi color teori, langsung kita masuk ke materi. Nah, ini color teori ini seperti biasa gua ngambil lagi deskripsi dari Google, langsung dari ChatGPT paling atas kalau biasanya kalian search Google ada AI, hasil AI gitu. Gua nge-copy itu, kenapa gua nge-copy itu, kadang-kadang gua seneng gitu ngeliatin deskripsi ringkasan-ringkasan dari AI gitu. Gue pengen penasaran apa ringkasan-ringkasan dari mereka nih kayak bener apa enggak, terus coba kalau bener kita breakdown satu-satu gitu, apa yang bener dari ringkasan ini gitu. Nah, ini kalau dari ringkasan dari Google, jadi color teori itu pedoman dan prinsip ilmiah tentang bagaimana warna dipahami, dicampur, dan digunakan untuk menciptakan efek visual tertentu. Nah, terus selain itu ini digunakan untuk digunakan sebagai seniman untuk berkomunikasi kepada penonton, kepada kita sebagai orang yang melihat gitu, sebagai kita penikmat gitu. Nah, jadi color teori itu, cara para desainer ini berkomunikasi melalui warna untuk berkomunikasi ke kita sebagai orang yang lihat gitu. Nah, fungsinya apa? Nanti di color teori ini kita belajar kayak ngebangkitin emosi, membangun identitas. Ini kita ngomongin desain merek ini kita lupakan ya. Ini udah deskripsi untuk anak DKV gitu, buat logo gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini nih gue nge-highlight warna yang merah ini, tulisan warna merah. Nah, melalui kombinasi warna yang harmonis atau kontras. Nah, kalau kalian punya catatan buku gitu atau enggak yang di notepad, silahkan dicatat dulu ini, karena kita bakal banyak membahas harmonis dan kontras di materi kali ini. Nah, kalau yang sebelumnya ngikutin kelas gua yang di sesi pertama tentang color and light, kita ngebahas color theory itu yang di atas ini kan, yang sampai di titik ini. Dan gua bilang waktu itu, kita nge-ignore dulu yang di bawah ini. Nah, jadi sebenarnya itu sebelumnya di materi pertama itu udah gua foreshadowing kalau, sebenarnya ini nih sesi kedua yang dari kemarin. Nah, jadi kalau kemarin kita ngebahas warna secara teknikal, secara objektif, gimana warna dilihat di dunia nyata, gimana warna berinteraksi dengan cahaya. Nah, kita sekarang ngebahas warna secara subjektif, gimana warna itu diproses oleh otak kita gitu. Gimana setiap orang, memproses, warna itu seperti apa gitu. Karena setiap orang itu memproses warna itu beda-beda. Nah, jadi gua belum komplit kemarin ya, masih ada yang belum belum gua spoiler kemarin tuh. Oke, jadi lanjut ke materi pertama. Nah, ini, gua bikin ilustrasi informatif yang sangat informatif ya. Ya sebenarnya sederhana aja sih. Sangat informatif pokoknya ini, ilustrasinya. Jadi kalau kalian, ngikutin Color and Light kemarin, kita ngebahas di sini gimana, wavelength cahaya warna putih kena baju merah, terus
manturin warna merah dan warna merah ini yang dilihat oleh mata. Nah, jadi mata kita tuh ngelihat berkas cahaya ini. Nah, sebenarnya lagi ada satu lagi, proses yang masih belum dilewatin, yaitu proses cahaya ini tadi diserap oleh mata, terus di-convert lagi ke sinyal-sinyal elektrik gitu. Nah, sinyal-sinyal elektrik ini yang ditangkap oleh saraf, terus dikirim ke otak. Nah, di otak ini diproses lagi. Nah, jadi basically apa yang mau gua katakan, pandangan itu subjektif. Nah, mungkin kayak ini, suatu hal yang baru gitu di kalian kayak, "Oh, kok pandangan itu bisa bisa subjektif gitu, pandangan itu bukan bukan objektif gitu. Kalian nggak ngelihat sesuatu itu seperti apa adanya gitu." Seperti yang gua tulis di sini, kita tidak mempersepsikan sesuatu objek sebagaimana adanya, melainkan bagaimana suatu objek tersebut dibandingkan dengan lingkungannya. Ini gua kutip dari bukunya Master Series Color and Light 2022 punyanya Nathan Fox. Nah, di situ dia nyebutkan kalau pandangan itu subjektif. Kita nggak ngelihat objek itu sebagaimana objek itu ada. Misalnya kayak, eee, kalian ngelihat, gelas gitu warna merah. Nah, me otak kita itu ngeproses lagi itu. Jadi, warna merah tuh diproses lagi. Kita ngelihat warna merah, oh diproses lagi di otak gitu. Jadi ada pemrosesan berulang gitu. Nah, kalau nggak percaya ini salah satu hal yang membuktiin kalau mata kita tuh nggak ngelihat sesuatu seperti apa adanya. Nah nah di sini ada 2 lingkaran, lingkar-lingkaran lah, banyak lingkaran di sini. Nah, sekarang kalian pasti mikir gitu kan, lingkaran ini dengan lingkaran ini, itu lebih besar lingkaran ini. Nah, yang padahal lingkaran ini tuh sama antara ini dengan ini. Ya, coba gua lihat. Coba kalau kalau nggak percaya kita buktikan sekarang dengan sebentar, kita buktiin dengan hmm, sip, bentar, salah. Eee, gua masih ada nggak ya filenya? Ya, bentar ini kita screenshot aja dah, biar cepet. Sorry ya guys, gua agak sedikit miss. Oke, kita screenshot, ini kita taruh di sini, ini kita taruh sini. Nah, kita bawa ke sini. Nah, masih kelihatan kan di sini kalau lingkaran ini lebih lebih kecil daripada ini. Nah, padahal ini kalau kita crop ini, lingkaran ini, misalnya kita copy lagi lingkarannya, terus kita tarik ke sini. Nah, lingkaran ini sama guys, nggak lingkaran ini nggak beda. Mata kalian itu nipu kalian sendiri gitu, dengan berkata bahwa lingkaran ini itu lebih kecil, padahal itu sama. Nah, dan ini sorry, nggak cuma berlaku di lingkaran ini aja, banyak. Misalnya di case yang ini, mungkin ada yang pernah ngelihat ilusi yang ini, kotak A dengan B ini value-nya sama, A dengan B ini sama, nggak ada bedanya. Kayak kalau nggak percaya kita buktiin lagi gitu, gua masih ada nyimpan filenya yang ini. Nah, ini B, gua pakai color color drop, gua brush, gua taruh di sini ya. Nah, terus yang ini kita pick lagi color pick, yang B, kita brush lagi di sini. Ini sama value-nya. Nah, jadi apa yang terjadi di sini? Kenapa kenapa kok kalian bisa di-trick, ngelihat warna ini kelihatan lebih terang, ini, kenapa ini lebih terang, terus pada ini kelihatan lebih gelap dan ternyata padahal ini warna yang sama. Nah, itu terjadi karena mata kita
itu melihat suatu objek itu dibandingkan dengan lingkungannya. Ini, bagaimana satu objek tersebut dibandingkan dengan lingkungannya. Kuncinya tuh di sini, ngebandingin objek dengan lingkungan. Nah, dengan sekitarnya, bisa disimpelin dengan sekitarnya lah. Nah, jadi mata kita itu nggak ngelihat satu objek itu secara satu persatu gini, misalnya kita ngelihat objek ini, satu secara objek tunggal gitu, enggak, kita ngelihat tuh secara keseluruhan segini. Nah, dengan informasi secara keseluruhan ini kita nyimpulin kalau karena ini dikelilingin-kelilingin objek kecil, bulat-bulatan kecil, kita beranggapan kalau, "Oh, bulatan ini besar." Nah, sedangkan di bagian sini ini sebaliknya, kita nganggep bulatan ini dikelilingin-kelilingin bulatan-bulatan yang besar gitu, yang lebih besar daripada bulatan ini. Sehingga kita menganggap, "Oh, ini bulatan ini kecil." Nah, otak kita tuh emang udah didesain untuk, berpikir seperti itu. Jadi, apa yang otak kita lihat itu sebenarnya, mereka ngebandingin dengan lingkungannya, dengan sekitarnya. Nah, sama halnya dengan ini, ilusi yang ini. Kenapa kita nganggep ini lebih terang dibanding dengan A, karena kita ngebandingin kotak ini dengan kotak ini. Kita udah tahu ini pattern yang berulang, ini sebuah pattern, dan pattern ini sudah, sudah ada contoh-contohnya gitu di sini nih, kayak ini terang segini kan, ini terang, berarti ini sama dengan ini kan. Terus otak kita berpikir dengan ini ngebandingin, "Oh, ini warnanya segini terangnya, kotak ini harusnya juga sama dengan ini dong." Nah, itu yang nge-wire otak kalian untuk berpikir, "Oh, ternyata, ini nih lebih terang pokoknya." Yang padahal sebenarnya itu gelapnya tuh sama dengan yang ini. Nah, cuma karena kita di sini otak kita udah berpikir kalau kotak yang ini, checkerboard ini lebih gelap daripada yang ini. Nah, itu terus terulang di otak kalian, "Oh, ini lebih gelap pokoknya dari ini." Nah, sehingga hal ini bisa terjadi. Nah, jadi otak kita tuh melihat dengan membandingkan dengan sekitarnya. Nah, ini bisa kalian manfaatin banyak. Jadi bukan hanya terjadi di sini aja, ini bisa terjadi di warna juga. Kalau ini cuma di value doang kan, ini di ukuran. Kita ngelihat ukuran, bisa ngelihat ukuran lebih kecil, lebih besar, tergantung dengan sekitarnya. Kalau yang ini, gelap terang, value. Kita bisa ngelihat sesuatu lebih gelap padahal, aslinya sama karena ya lingkungan sekitarnya juga. Nah, ini biasa digunakan artis, kayak gini, ini dari artis Raman Kazliev, gua ambil dari IG. Di art-nya yang ini, kenapa kita bisa tahu tengkorak ini besar, karena itu ada perbandingan ini, karakter-karakter yang kecil. Nah, kita tahu karakter-karakter ini kecil, manusia kan ini manusia, ini ada kuda. Kita tahu ukuran kuda itu seberapa, sehingga ketika dibandingkan dengan ukuran tengkorak yang tidak normal seperti ini, oh kita tahu, tengkorak ini besar. Nah, jadi penggunaannya itu bukan hanya terbatas ini juga, tapi terbatas di komposisi. Kita bisa gunakan ini di komposisi. Malah ini sebenarnya ilmu dari komposisi ya. Nah, kesimpulan, apa kesimpulannya? Informasi cahaya yang diterima mata, itu sebenarnya di-convert lagi, diubah lagi menjadi sinyal listrik. Jadi, sebelumnya kita udah belajar kalau apa yang warna kita lihat tuh nggak sebenarnya cuma cahaya. Nah, sebenarnya cahaya tuh di-convert lagi, diubah lagi menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim atau disusun kembali. Jadi otak kita tuh nge-rewire lagi informasi tersebut, di-rewire dibandingkan dengan sekitarnya. Nah, terus akhirnya apa, itulah yang kita lihat gitu. Nah, hal inilah yang ngebuat alasan kenapa penglihatan manusia itu subjektif, dia tidak kembali ke tadi, dia tidak melihat lingkungan sebagaimana adanya. Dia melihat lingkungan itu berdasarkan sekitarnya, satu objek berdasarkan lingkungannya. Ya, untuk sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Cukup cepet yang Oke semuanya, materi yang ini. kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Q&A room ya. Mungkin Kak Fasya juga bisa sambil minum dulu kali. Iya, ini lagi minum. Oke, kita Iya. tunggu sampai jam berapa ya? Jam 8:40 ya. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ke channel Q&A room.
Oke, tanya aja nggak apa-apa kalau kalian masih bingung tentang masalah gimana tadi otak kita subjektif, terus contoh-contohnya kayak gimana, terus case-case penggunaannya lagi kayak gimana, silahkan tanyakan aja. Atau ada yang masih kurang jelas nih, kalau masih kurang jelas nggak apa tanya bilang aja. Ya, iya langsung ya. Un Oh, ini, untuk dari Kak Kevin, Kevin 47. Untuk color teori mhm, ini berarti pandangan lebih fokus ke keseluruhan dan lingkungan ya? Boleh silakan dijawab, Kak. Pasha? untuk color teori berarti pandangan lebih fokus keseluruhan ke lingkungan. Ya. Maksudnya, ini nih color teori itu fokusnya ke lingkungan keseluruhan gitu maksudnya? Mmm, Ya, sebenarnya, bukan mungkin, kurang tepat sebenarnya kalimat ini. Karena sebenarnya color teori itu, semua ilmu yang tadi kita pelajarin itu masuknya ke color teori. Nah, sedangkan ilmu tadi itu sebagian, kayak sedikit sedikit bagian dari color teori ini masuknya ke color teori. Nah, nanti ada color harmoni itu juga masuk ke color teori. Nah, ini kenapa gua kasih tahu ini sebagai pondasi dasar gitu. Kalian harus tahu dulu kalau pandangan manusia itu ngelihat warna tuh secara subjektif. Nah, landasan-landasan ini yang nanti bakal kita pakai untuk ngebangun teori-teori berikutnya gitu. Nah, pokoknya kalian ingat dulu kalau, materi ini, kalau yang pertama nih untuk pembukaan, kalau ini materinya pandangan pandangan manusia itu subjektif, karena ini bakal dipakai nanti. Sebagai landasan teori selanjutnya gitu. Mhm. Jadi bukan oke kalau gitu. bukan fokusnya bentar ya, bukan fokusnya keseluruhan atau lingkungan, tapi, ini nih kalau teori ini kita masih ngebahas pembukaannya doang kok, ya. Oke, kalau gitu Oke kita lanjut. Kayaknya ada yang ngetik nih di oke Q&A room. Kita tunggu sebentar lagi ya. oke, mari kita tunggu. Tadi sampai jam berapa pertanyaannya? Tadi itu karena belum ada yang bertanya, jadi kita batasin sampai 8.40. 8.40, oke. Oke, ini ada dari Kak Auka. Contoh di warna. Kalau biru dikelilingi warna hijau, warna birunya bakal kelihatan hijau, kayak gitu. Nah, itu nanti, kita ngebahas itu tentang warna kan, ini kita masih ngebahas tentang apa, pertanyaan bagus BTW, dari Auka, ngebahas ini tentang value masih masih tentang ukuran. Ini gue cuma ngasih example. Nah, nanti kita ngebahas hubungannya antara ini dengan warna, nanti ya habis ini. Sabar, bagus pertanyaan tapi ya. Nah, oke, Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir di part pertama ini? ada? Kalau ada Kalau nggak mungkin ada lanjut. bisa ya. Silakan Kak Pasha, silakan dilanjut. Oke, gue udah nduga sih nggak akan banyak pertanyaan di sini. Oke, jadi sekarang lanjut ke color harmony. Nah, mungkin, kalian udah juga sering denger kalimat ini, color harmony. Nah, dan kalian juga mungkin udah sering ngelihat di Google apa itu color harmony, karena kalau kalian cari di Google, kalian akan dikasih, ayo aja kita coba, kita cari di Google, color harmony. Nah, kalian akan dikasih seperti ini, ada komplementaris, split komplementari, ada analogous, ada triadic. Nah, tapi sebenarnya apa sih ini? Apa apa bener ini color teori color color harmony? Sebenarnya ini nggak salah, tapi kurang menjelaskan, malah menurut gua kurang banget menjelaskan. Nah, oleh karena itu mari coba kita bahas di sini, di apa itu color harmony. Nah, color harmony itu adalah perpaduan antara 2 warna atau lebih untuk menciptakan efek psikologi atau susunan warna yang terlihat serasi, selaras, atau indah. Nah,
serasi, selaras, atau indah ini yang kita panggil harmonis gitu. Nah, jadi tujuannya color harmony itu kita menciptakan susunan warna yang terlihat serasi atau selaras dengan 2 warna atau lebih. Nah, jadi kalau satu warna doang nggak bisa nih, soalnya color harmony itu perlu 2 warna atau lebih gitu. Kalau cuma satu berarti ya cuma boring gitu, nggak ada warna lain gitu. Nah, terus color harmony pada pada warna, itu nah, adalah kondisi di mana berbagai elemen elemen pada warna itu saling bekerja untuk bekerja sama menciptakan komposisi yang utuh. Jadi di color harmony itu ada namanya elemen-elemen dasar pada warna. Nah, elemen-elemen dasar ini juga kalau kalian cari di Google pasti ada disebutin. Ini kayak kalau kalian buka misalnya yang paling atas, nah kalian dijelasin apa itu primary color, secondary color, terus ada hue, value, saturation. Nah, itu tuh elemen-elemen ini tadi. Nah, ini elemen-elemen dasar pada warna. Nah, mungkin yang udah ngikutin kelas yang sebelumnya, yang sesi sebelumnya bakalan udah paham ini, karena gua ngebahas itu di kelas itu. Nah, jadi gua nggak akan ngebahas lagi ini, karena bakalan terlalu panjang kalau gua ngebahas ulang lagi apa itu hue, apa itu value, saturasi. Nah, jadi mungkin gua sebenarnya agak khawatir gitu kalau gua, nggak ngebahas ini, tapi menurut gua, ya semoga aja udah pada paham ya di sini ya, tentang apa itu hue, value, dengan saturasi. Dengan ini kalor temperatur, kita bakal ngebahasnya juga di akhir kok. Jadi, jangan khawatir, ini yang paling penting nanti. Nah, jadi color harmony itu ada rumusnya. Jadi kan kita kan tujuannya tadi kan gini kan, gimana, ngebuat warna itu saling berkomunikasi biar terlihat serasi atau selaras atau indah gitu. Nah, itu ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya tuh ini, kontras dengan balance itu sama dengan harmoni ya, kontras, plus balance equal harmoni. Nah, maksudnya apa nih? Kayak kontras kan ini kan suatu yang berbeda kan, suatu yang kontra, diambil dari kontra kan, yang berbeda. Balance itu kan berarti, sama. Nah, ini kan dua 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 kalimat yang kontradiktif gitu. Dan menurut gue ini cukup cukup indah sih. Kayak tambahan ini kayak, kalian ngebutuhin sesuatu yang berbeda, suatu kontras dan balance untuk menciptakan sesuatu yang harmonis. Dan itu menurut gue, cukup cukup indah kalau dipikir-pikir. Nah, jadi kontras plus balance sama dengan harmoni. Ini kontradiktif gitu. Kenapa? Kok bisa ya hal ini terjadi? Nah, itu, sebelumnya kita harus ngebahas dulu, tahu dulu apa itu kontras, apa itu balance. Jadi kalau di dalam seni, kontras itu secara general, itu adalah perbedaan mencolok antara elemen-elemen yang berbeda. Elemen-elemen ini bisa tadi gue bilang, kayak di sini ada value, ada saturasi, ada hue. Kalau di shape ada ukuran, ada bentuk. Nah, kontras-kontras yang ini yang bertujuannya untuk menciptakan ketertarikan visual. Nah, memperjelas informasi atau menekankan perbedaan. Nah, jadi, pahami di sini kalau kontras itu tujuannya untuk menciptakan, focal interest atau visual interest, ketertarikan visual. Nah, dengan kalian punya, eee, focal interest yang jelas, itu juga ngasih tahu kalau informasi yang kalian berikan tuh jelas, story yang kalian berikan tuh jelas. Nah, sedangkan untuk balance, balance itu kebalikannya dari kontras, yaitu keseimbangan. Keadaan stabil atau harmonis. Jadi sebenarnya harmoni itu ada di balance. Nah, harmoni ada banyak jenisnya atau balance itu ada banyak jenisnya, ada simetris, ada asimetris, dan lain-lain gitu. Gua nggak sempet ngebahas itu semua, tapi yang paling sering ditemukan itu 2 ini, simetris dan asimetris. Elemen di satu sisi yang simetris ini, menciptakan kesan formal, teratur, dan stabil. Asimetris ini biasanya elemennya tidak identik, tapi punya bobot visual yang seimbang. Nanti kita akan bahas gimana contohnya. Nah, contohnya tuh di sini. Nah, ini simetri balance, yang sebelahnya asimetri. Kalian bisa ngelihat simetri balance itu antara kedua sisi itu sama. Ini kontras BTW.
Kalau kalian lihat di sini, putih, di sini bolanya hitam, ini kontras, menciptakan sebuah focal interest, tapi di sini ada balance-nya. Ini balance-nya tipe yang tadi ini, yang simetris. Sementara yang asimetris itu, mmm, objeknya nggak sama, elemen-elemennya nggak mirip, nggak identik, tapi dia punya bobot yang sama. Dan kalau kalian ngerasa, ini juga kerasanya seimbang kan, simetris. Padahal ini bobotnya nggak sama gitu. Bukan bobotnya nggak sama, maksudnya barang-barangnya tidak identik gitu, elemen-elemen tidak identik. Nah, kalau yang, dari DKV atau animasi juga, pasti kalian udah familiar, ini nih nirmana. Nah, emang bener, rumus dari color itu dikomposisi di nirmana. Nah, makanya nirmana itu penting banget ya, guys. Kita tuh belajar yang namanya kontras dengan balance di nirmana. Dan itu rumus untuk ini color harmony. Nah, ini contohnya gitu. Ini ada biru, biru doang gitu kan. Nggak ada balance, nggak ada kontras. Ini boring. Kalian nggak bisa ngeliat apa-apa di sini, biru doang. Nah, ini contohnya kalau kalian ngebuat komposisi nggak ada balance, nggak ada kontras. Nah, di sini biru dengan kuning. Ini complementary color, dan di sini udah ada kontras dan ada balance juga. Ini balance di tengah. Better tapi boring, still boring gitu. Nah, sekarang kita coba ubah balance-nya, tadi kita ubah, tapi tetap kita masukin ke tadi, ke asymmetry balance. Kita coba ambil asymmetry balance-nya. Nah, di sini warnanya gua gelapin, warna yang ininya kalau kalian sadar. Jadi, warnanya yang biru yang ini, dia nggak bakal lebih terang dari ini. Nah, sehingga bobot yang ini itu terasa lebih lebih terang warna yang ini. Sehingga walaupun ini lebih sedikit, ini masih kerasa bobotnya ini simetris. Jadi walaupun ini kita buat kontras ya, udah nggak simetris lagi, tapi ini tetap balance. Nah, jadi kayak kalian ngebuat kontras, pertama kontras, habis itu kalian coba balance, habis itu balance-nya coba kalian kontras lagi, tapi tetap kalian bikin balance. Sedikit rumit, tapi kalau kalian udah paham gitu, bakalan gampang nge-plot ini. Ini mirip kayak ilustrasi ini sebenarnya. Ilustrasi Yin yang jadi ketika ada sesuatu yang kontras, hitam dan putih gini, tetap ada yang ngebalance gitu di sini. Antara elemen yang ini dengan yang ini. Ini ngebalance gitu, nge-cancel out kontras yang ini. Dia walaupun balance tetap ada kontras yang ngebuat ini nih kelihatan pleasing gitu, menarik. Nah, ini beberapa example lagi contoh. Ketika kalian nge-balance ini antara kontras kan, warna, kalian balance pakai ini, pakai pakai persegi. Nah, terus di sini kalian kontras lagi ini objeknya dengan segitiga, dengan ini persegi, dengan bulat ini juga kontras. Ini beda nih objeknya dengan lain. Terus ada bulat lagi nih. Ini nggak kontras juga objek-objek ini. Nah, ini tipe yang asimetris tadi. Ya balance yang asimetris. Dia objeknya nggak sama, tapi bobotnya identik. Kalau yang ini yang example yang simetris. Kalian bisa ngelihat warnanya di sini. Ini sama, bobotnya sama. Nah, ini balance, tapi di sini dikontras dengan warna-warna ini. Warna-warna ini ngekontras karena ini komplementari ya, beda. Nah, itu makanya hal kayak tadi ini bisa work gitu. Kalau kalian sebentar, color teori tadi, color harmoni. Nah, kenapa hal-hal ini work? Karena ini basicnya cuma kontras. Ini misalnya kalian lihat merah, ini kan rumus kenapa gabungan antara warna merah dengan hijau itu bagus, karena ini kontras. Nah, tapi kalau kalian makainya rumusnya ini kayak seperti ini tadi ya, misalnya ini merah, ini hijau gitu kan, terlalu balance gini, itu bakalan tetap tetap jelek gitu, tetap boring, better tapi boring. Nah, kalian harus ubah lagi itu. Ada apa namanya? Ada takarannya gitu. Sebenarnya ini masuknya ke komposisi ya. Gue nggak mau ngebahas lebih jauh lagi karena nanti kalau udah dibahas lebih jauh, ini masuknya ke komposisi. Yang jelas ini nih kenapa bisa bagus? Karena ini nih
ngikutin dua rumus tadi, kontras dengan balance. Di yang di sini nih, ini ngebalance di satu sisi warna gitu. Nah, dia nggak ada kontras apa, ada kontras sedikit, tapi di sini balance. Ngikutin warna ini. Nah, ini beneran balance banget ini, square gitu kan. Saling mengkomplementari. Nah, ini juga sama. Terus ini juga sama, ngebalance dengan kekontras. Basically kayak gitu rumusnya, color harmony. Cuma kontras dengan balance. Nah, terus ada yang penasaran gitu, misalnya kalau warnanya penuh kayak gini, misalnya kalau kalian punya ini ya, nah ini gimana ngebalance-nya gitu? Ada banyak warna macam-macam kan gini, dengan warna yang saturasinya tinggi semua nih. Ini ada warna ini beda-beda, ada warna biru, ada warna oranye juga dicampurnya sini, ada warna hijau, ada warna merah, warna pink di sini. Nah, gimana cara ngebalance warna-warna ini? Nah, ada triknya, ada salah satu caranya, itu kalian ngebalance ini dengan cara kalian saturasinya kalian turunin. Nah, dibanding dibanding yang sebelumnya ya, gue lebih prefer yang ini. Karena ini menurut gue lebih pleasing. Misalnya kalau kalian bandingin 1:1 ini di sini. Nah, gue ngerasa ini lebih harmonis warnanya yang di sini, yang ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa warna yang saturasinya rendah ini bisa harmonis? Itu karena kalau kita ke color wheel, misalnya kita pakai color wheel ini HSL. Nah, kalian pasti sadar kalau warna itu ketemunya tuh di tengah, dan di tengah itu grey, itu abu atau putih gitu. Abu atau putih lah pokoknya. Jadi warna itu semakin ke tengah itu semakin ke tengah itu bakal mendekati abu. Nah, dan oleh karena itu kenapa warna warna itu ketika saturasinya kita turunin itu bisa kelihatan lebih harmonis karena mereka lebih deket aja. Misalnya warna antara ini dengan merah gitu kan, ya jauh banget ya. Nah, kalau saturasinya kita turunin, misalnya merah jadi ke sini, terus birunya jadi ke sini, ini kan jadi deket mereka. Nah, hal ini yang ngebuat itu jadi balance gitu. Yang sebelumnya kontrasnya terlalu jauh, karena kita deketin, itu jadi balance. Nah, jadi kerjaan kita cuma tinggal nyusun doang. Kita mau seberapa balance dengan kontrasnya ini. Dengan cara ini, kalian tinggal naikin saturasi dengan ini, turunin saturasinya. Nah, kalau ada yang pengen tahu gimana cara naikin saturasi, kalian bikin layer baru, kalian pilih warna warna polos, warna apa aja, warna hitam bisa, warna putih bisa, pokoknya warna polos. Kalian pakai bucket, kalian paint aja di atasnya, terus kalian ubah ke mode color. Nah, dia bakal hitam putihin. Nah, saturasinya, cara ngatur saturasinya itu bisa kalian ubah dengan opacity-nya. Seperti itu. Oke, untuk sekarang kita udah beres di color harmoni. Kita habis ini lanjut ke materi selanjutnya sebentar. Gua minum dulu. Oke, sekarang kita ngebahas color relativity. Nah, ini kita nge-recall lagi nih materi di yang pertama. Di materi yang ini tadi. Nah, kalau pandangan itu relatif. Tadi juga ada yang nanya tuh si Auka. Contoh warna, kalau biru dikelilingin warna hijau, warna birunya bakal kelihatan hijau gitu. Nah, itu contoh namanya color relativity. Nah, itu cara kerjanya gimana dan apa itu color relativity. Nah, jadi color relativity itu ini. Jadi color relativity itu relativitas warna. Nah, yang berubah tergantung warna sekitarnya. Jadi warna itu kan sudah gue bilang ada hue, ada saturasi, dan ada value kan. Nah, itu bisa berubah tergantung warna di sekitarnya juga. Sama itu terjadi karena tadi ya otak kita gitu kan. Gimana cara kerja pandang kita. Nah, hal ini yang ngebuat ngepick warna itu lumayan sulit gitu. Nah, karena kalian harus ngebandingin
warna-warna dengan sekitarnya gitu, dan agak tricky sebenarnya, tapi kalau udah paham konsep awal, konsep dasarnya itu bakal enak banget kalian nge-pick, dan warna kalian bakal jadi lebih hidup. Nah, contohnya di sini. Nah, ini contoh color color relativity, dan kalau kalian tebak, eee, ini nih warnanya apa, stroberinya, pasti pada bilang kan, ini warna merah kan, obvious kan, ini warna merah stroberinya. Tapi misalnya kalau kita ke Krita ya, aku udah ngebuka di sini. Nah, ini kan warna merah kan, masih masih kelihatan merah di sini. Tapi misalnya kita ambil color pick, terus kita pick ini, oh sebentar, ini kita ubah dulu ke ini. Nah, ini sebenarnya abu guys, abu-abu, bukan merah. Ini abu, 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 abu. Ini malah biru nih, kenapa bisa ada biru di sini tuh? Biasanya ininya ke biru tuh, ini abu. Nah, kenapa kita bisa ngeliat ini jadi warna merah gitu? Interesting kan? Seperti yang gue bilang tadi, mata 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 kalian tuh nge-trick kalian sebenarnya. Kita tuh nggak ngelihat sesuatu tuh seperti apa adanya gitu, tapi seperti apa yang ada di sekelilingnya. Nah, mmm, bentar, ini kalau kita ubah ke sini. Nah, hal ini terjadi karena mata kita itu membandingkan warna abu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita ngelihat warna abu ini, kita bandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Waduh, sekitarnya warna, berarti warnanya biru kan, warna sekitarnya. Nah, karena warna merah, warna merah itu komplementarinya dari biru, yang mana itu lingkungan sekitarnya warna biru kan. Nah, merah itu komplementari, komplementari seperti yang gue bilang tadi, komplementari itu kebalikannya, gue lupa ngebahas itu harusnya ya. Nah, ini komplementari itu warna kebalikannya, dan kalau kalian lihat kebalikannya merah itu biru ya ini, tuh. Nah, ini merah, ini biru, bisa juga sebentar, nih kalau kalian misalnya pakai color wheel yang ini, nah merah, merah tuh biru yang ini, ya kan, bener kan? Ini birunya sama kan? Nah, ini komplementari namanya, antara antara, ini komplementari, biru dengan kuning ini komplementari, pink dengan hijau tuh komplementari. Nah, balik lagi ke materi tadi sebentar. Nah, yang ini akhirnya menyebabkan warna abu itu terlihat jadi warna merah. Nah, jadi sebenarnya gimana cara kerjanya? Nah, itu cara kerjanya itu seperti ini, gua udah ngebikin ilustrasi ini, sebentar. Nah, ini ada berbagai contoh color relativity. Jadi ini kita mulai dari sini dulu, misalnya ini kita matiin. Nah, warna ini, warna biru ini kan seperti yang gue bilang tadi komplementarinya warna merah kan. Nah, jadi kalau warna abu kalian taruh di sini, ini bakal kelihatan jadi warna merah, tuh, seperti itu. Ini warna abu, ini di tengah. Kenapa kalian lihat ini jadi warna merah? Karena warna abu ini yang paling deket tuh warna merah ini. Nah, jadi kan dia ini kan lingkungannya warnanya biru ya, dan ini abu-abu sebenarnya. Nah, jadi mata kalian tuh ngebandingin, oh warna warna abu ini, apa, di sini, di tengah, dan lingkungannya warnanya biru. Oh berarti yang paling dekat abunya ini, ya dengan merah. Nah, kenapa kok nggak dengan kuning, dengan ijo? Karena biru dengan kuning dengan ijo itu jauh. Mereka mereka tuh kayak kerabat jauh gitu. Kerabat paling dekatnya biru itu yang merah, merah ini. Komplementari kayak kayak musuh kayak kayak musuh bebuyutan gitu. Nah, ini misalnya kalau kalian tarik ini ya, warna ini, terus kalian coba di sini, itu jadi abu-abu biasa gitu. Nah, kita nyalain lagi tuh, misalnya ini kita penuhin nih, tuh ini jadi warna merah, yang padahal itu tuh abu, abu juga. Ini warna biru, biru tuh komplementarinya kuning, jadi kalau ngikutin pattern-nya, abu-abu yang kalian taruh di lingkungan warna biru kayak gini, itu bakal jadi kuning, ya kan, kelihatan jadi kuning kan? Udah mulai kelihatan belum pattern-nya? Nah, ini warna pink sekarang. Nah,
Warna pink apa komplementarinya? Ijo. Nah, ini kalau kalian full-in apa, layar, nah tuh, kalian bisa ngelihat warna abu ini jadi warna hijau. Hmm, coba kalian lihat baik-baik. Lama-lama kalian semakin lama kalian lihat semakin jadi hijau. Hmm, ya kan tuh. Nah, warna merah. Warna merah itu komplementarinya, biru. Berarti kalau kita naruh abu di lingkungan warna merah, itu bakal jadi kelihatan jadi kayak biru, tuh. Nah, biru kayak ini kebalikannya kebalikannya yang ini tadi. Hmm, sama dengan hijau. Hijau itu komplementarinya itu pink. Jadi kita naruh abu di pink, naruh abu di hijau maksudnya, itu kalian bisa perhatiin, ini jadi lama-lama jadi pink. Perhatiin ya baik-baik. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini cuma titik-titik di tempat kecil gini ya. Tapi bayangin kalau ini udah jadi ilustrasi penuh gitu. Nah, tuh makin lama makin kelihatan, makin lama dilihat makin jadi pink. Nah, oke kita balik lagi ke materi. Nah, kesimpulannya, warna abu itu akan terlihat, eee, seperti warna komplementari dari warna ambient light atau warna dominan dari suatu gambar. Nah, yang gue jelasin tadi, warna abu akan terlihat jadi warna apa aja, tergantung dari warna yang dominan di situ. Misalnya kayak yang tadi nih, warna abu ini karena, di lingkungan yang dominannya warna ijo, dan warna ijo tuh komplementarinya dari pink, nah dari sini akhirnya ini kelihatannya jadi warna pink. Sepertinya ya semuanya sama case-nya. Ini kenapa bisa jadi warna merah, karena biru ini komplementarinya, yang merah. Jadi kalau kalian naruh misalnya di sini grey, heeh, kalian naruh ya jadi warna kelihatan merah tuh, jadi warna kelihatan warna merah. Ya, padahal sama itu, beda kalau dengan di sini tuh. Nah, itu disebabkan karena warna abu itu jadi jembatan di antara kedua warna tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kenapa? Why? Terus kenapa? Kenapa color relatif ini penting? Ya, kenapa penting? But why? Because why not gitu. Just joking. Jadi kenapa color relatif itu penting? Ada tiga apa namanya? 3 poin kenapa color relatif itu penting. Poin pertama, kalau kalau color relativity itu penting secara fundamental. Premisnya itu bagus banget, secara fundamental. Jadi kalau kalian belajar color relativity itu berarti kalian udah tahu gitu, gimana mata mata manusia tadi bekerja, seperti yang gua bilang. Mata manusia itu ngelihat sesuatu itu secara subjektif. Jadi dengan kalian belajar color relativity, itu secara tidak langsung kalian udah sadar gitu, nge-realize, oh, mata manusia tuh nggak ngelihat sesuatu tuh langsung sebagaimana apa adanya gitu. Dia harus ngolah informasi lagi, ngebandingin dengan sekitarnya. Nah, untuk kedua, nah kenapa ini penting? Karena merupakan fundamental yang wajib dimiliki kalau kalian itu punya style yang low saturation atau low light overcast. Jadi kalau kalian suka gambar yang pakai warna yang saturasinya rendah, warna-warna yang banyak keabu, nah itu penting banget ini kalau relativity. Nah, atau kalian mungkin kepingin tuh punya punya style-style yang saturasi rendah gitu. Nah, itu kalian penting banget belajar ini. Dan ketiga, ini jadi dasar untuk memahamin color temperatur yang bakal kita bahas di akhir nanti. Itu the goat pokoknya. Color temperatur tuh, mmm, teori paling the best dari semua teori warna ya. Nanti bakal kita bahas kenapa ini bagus banget teori color temperatur. Misalnya nih kalau kalian punya arsal-arsal kayak gini nih, yang low saturation gini, ini gua ada sampelnya di Krita, kita ke Krita lagi. Nih warna, misalnya kalian kepengen nih style-style kayak gini, kalian tuh harus belajar tuh color color relativity. Nah, kayak misalnya gini nih, kita tebak yang di
area ini nih warna apa? Bentar, tebak di area ini warna apa? Nah, kan nebaknya ini pasti kayak warna biru gitu kan. Nope, kalau karena kita tadi udah belajar color relativity, kita udah tahu ini lingkungannya warnanya kuning. Dan kuning komplementarinya apa tadi? Ini kuning komplementarinya biru. Ya, tepat sekali. Jadi kalau kalian naruh warna abu di sini, itu bakal jadi ini. Coba kita pick ya. Ini abu pasti abu, ya, bener. Ini jadi abu. Tuh. Nah, udah mulai paham kan pattern-patternnya kenapa dia bisa dapat warna ini? Yaitu karena ini cuma warna abu, karena lingkungannya banyak banyak warna kuning. Kalau kalian mau naruh warna biru di sini, nah kalian tinggal taruh aja warna abu gitu. Pasti bakal jadi biru gitu. Sementara kalau kalian ngepick warna biru beneran ya, di sini kalian ngepick warna biru gini misalnya, itu bakal jadi terlalu dingin seperti ini. Tuh. Kayak apa sih ini? Nggak nyambung gitu, ya kan? Nah, ini makanya itu yang gue bilang color harmony itu. Nah, ya. Hmm. Terus misalnya di ilustrasi yang ini ada di sini anjir. Udah nggak butuh. Misalnya di ilustrasi yang where yang ini. Nih, ilustrasi painting, tadi kan anime tuh. Ini painting juga sih, tapi stylenya anime. Yang ini beneran painting oil gitu. Dan saturasinya nih dia pakai low saturation nih. Kalian lihat, ini kayak warna hijau gitu kan. Warna hijau, terus ini kayak warna biru gitu kan langitnya. Nah, kalau kita ngikutin tadi color relativity, ini nih abu. Tuh. Basically abu. Abu-abu. Terus yang kalian hijau juga lihat di sini, ya ini bukan hijau gitu. Ini kuning gitu. Nanti kita bahas ini kenapa bisa kuning ini. Kenapa bukan abu juga? Ini masuknya di color temperatur. Misalnya kalau kalian ngepick warna hijau beneran di sini ya kan pohon kan. Pasti di pikiran kalian yang mention tuh, oh pohon berarti warna hijau gitu. Ini kalau kalian ngepick warna hijau beneran di sini, misalnya kalau saturasinya kalian turunin juga, kayak ya, ya ugly gitu kan, nggak nyambung gitu dengan moodnya. Nah, nah ini makanya kenapa kalian belajar color relativity itu penting. Nah, sekarang kita masuk ke final. Ntar gue minum lagi. Ke teori yang menurut gue paling good, paling ini teori ini yang ngebuat gue kayak kalau ngebuat gue kayak langsung improve banget. Ntar, nggak usah gue tunjukin ya. Kalau kalian lihat IG gue, pokoknya mulai dari awal tahun 2022 itu gue mulai kenal temperatur dan itu langsung ngeboost banget pemahaman gue. Oh ternyata ngepick warna tuh kayak gini gitu. Bener-bener kayak eye opening banget lah ini kalau temperatur. Nah itu bakal gue jelasin di sini. Jadi gimana? Apa itu color temperatur? Nah, simpelnya sebenarnya gue bisa ngejelasin ini jadi satu materi sendiri ya color temperatur ya. Tapi ini gue jelasin simpelnya doang. Kayak gue nggak akan jelasin kenapanya kayak why itu kenapa itu seperti itu kenapa itu seperti itu. Gue jelasin kayak oh ini kayak gini emang karena ya emang seperti itu. Kalau kayak mau tahu lagi why-nya itu bakal panjang lagi dan waktu kita di sini nggak cukup. Nah, jadi kalau kalian cari di Google, kalau temperatur itu apa? Nah, kalau temperatur itu dalam seni itu mengacu ke kehangatan atau kesejukan warna yang bisa dirasakan kita gitu. Nah, terus kalau temperatur itu ngebagi kalau wheel jadi dua. Daerah yang hangat dengan daerah yang dingin. Daerah dingin itu ada dimulai dari violet gitu kak, ungu gitu, pink. Ya dimulai dari pink ke ungu, biru sampai ke hijau sini. Nah, sementara yang bagian hangat dimulai dari dari hijau ke kuningan sini, hijau muda, kuning ke oranye sampai ke merah berhentinya.
ini bagian yang hangat gitu, ada 2 sisi gitu. Nah, ini kalau temperatur ini, dia ini yang ngasih gambar kalian itu efek psikologis atau atmosferik gitu. Misalnya atmosferik itu efek di pagi hari, efek di sore hari, kalau kalian lihat bisa ngeliat gambar yang kayak kerasa banget feel sorenya, kerasa banget feel paginya, itu karena ini, kalau temperatur. Terus kalian bisa kerasa gambar yang itu sedih, atau ini senang, bahagia, itu di sini. Jadi kalau temperatur itu mood. Nah, jadi kenapa belajar temperatur itu penting? Itu karena, kalau kalian mau bikin mood atau ngasih mood ke gambar kalian, ngasih feel feel sesuatu gitu di gambar kalian, itu kalian perlu kalau temperatur. Tapi ada tapinya, itu tuh sebagian kecil aja menurut gua. Itu tuh, kebanyakan orang berhenti sampai di situ. Mereka nggak mereka nggak tahu ada rahasia tersembunyi gitu, yang disembunyikan kalau temperatur gitu, sesuatu yang lebih OP gitu, dan kalau kalian tahu, kalian basically bisa nge-pick warna apa aja dengan pakai ini. Apa ya menurut gue ya, kayak cheat code gitu. Gue lebih miripnya, lebih nyebutnya ya saking OP-nya ya, gue kayak, apa ya, kalau di game itu kayak, beneran kayak cheat code gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar ini nama tekniknya, ini nama tekniknya ya, yang gue sebut. Nama tekniknya itu temperature peak, atau kalau kalian pernah dengar atau mungkin mungkin pernah dengar, namanya itu hue shifting. Nah, jadi sebelum kita belajar ini temperature peak, apa yang perlu kalian take note ini? Coba apa yang perlu kalian catat? Nah, ini bisa kalian screenshot ini keempat nih atau kalian catat. Nah, jadi pertama, ini kayak rule gitu ya, anggap ini kayak rules gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kita harus ngebedah rule-nya satu-satu, ini kenapa seperti itu bakal terlalu lama, kita bakal ngebedah juga nih satu-satu, tapi nggak bakal detail. Kalian catat dulu, pertama, warna apapun itu bisa disebut lebih dingin atau lebih hangat, tergantung perbandingannya. Jadi misalnya kalau di sini kan kita kan kebagi nih kedua warna, ini warna warna hangat, warna dingin. Sebenarnya warna apapun itu, biarpun warna kuning, itu bisa kita sebut warna dingin. Biarpun itu warna oranye, kita bisa nyebut itu warna dingin. Asalkan tadi di sini ada perbandingannya, tergantung warna perbandingannya. Nah, jadi jangan terpaku ke sini aja kalau warna biru itu hangat, warna biru dingin, warna kuning itu hangat. Warna kuning juga bisa dingin gitu. Nah, tergantung perbandingannya, tergantung sekitarnya yang gue bilang tadi. Nah, terus kedua, jika menurunkan saturasi warna hangat, warna tersebut akan menjadi lebih dingin. Ayo, di pelan-pelan lagi diulang. Jika menurunkan saturasi warna yang hangat, saturasi itu kemurnian warna tadi kan. Nah, warna tersebut akan jadi lebih dingin. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menurunkan saturasi yang warna dingin tersebut akan jadi lebih hangat. Kenapa bisa terjadi? Ayo kita buka lagi halaman 22, 25 maksudnya. Nah, di sini kita tadi di halaman 25 apa? Itu ngebahas color relativity di sini. Nah, kalau misalnya kita ke Krita lagi, take a note gitu. Ini warna biru. Warna biru warna dingin kan? Nah, apa yang terjadi kalau kita geser warna ini ke arah tengah? Masih dingin. Masih dingin, oke. Masih warna biru. Tapi lebih dingin mana dengan warna biru yang ini? Nah, lebih dingin yang ini kan dibanding warna biru yang ini. Biru yang ini kerasa lebih hangat. Kenapa kerasa lebih hangat? Ya, seperti yang kita pelajarin tadi. Karena kita nariknya ini kita dekatin dengan warna warna kuning. Nah, jadi basically kita dari biru kita makin dekatin warna kuning. Nah, makin ke sini nanti warna kayak tadi efeknya yang gua bilang di sini. Kalau kalian naruh warna abu di kuning, di lingkungan biru itu jadi warna kuning karena ya tadi kita mendekati warna kuning. Nah, makanya kalau kalian nge ngedinginin warna, nurunin saturasi, ini saturasi kan, nurunin saturasi biru ke bawah, itu bakal jadi lebih hangat karena dia mendekati warna kuning. Nah, sebaliknya di warna kuning, ini warna kuning yang murni,
Kalau saturasinya kalian turunin, semakin mendekati ke biru kan ini, di sini nih. Ini jaraknya udah beda nih dibanding yang sini nih. Dia jadi lebih dingin, tuh feel-nya. Nah, ini lebih hangat, ini lebih dingin. Nah, makanya tadi yang gua bilang di rule number one tadi, di rule nomor satu, warna apapun itu bisa lebih hangat, bisa lebih dingin, tergantung warna perbandingannya. Nah, kalau kita ngebandingin warna ini, yang notabene sama-sama hangat ya, ini sama-sama kuning dengan warna ini, of course ini lebih dingin dibanding warna yang ini, ya itu tadi, karena saturasinya diturunin. Nah, jadi udah paham kan rule nomor 2 itu apa? Kita udah dapat rule nomor 1 itu apa, nomor 2 udah juga dapat apa, kenapa bisa terjadi. Terus rule nomor 3, secara default jika local color pada like family, mungkin yang udah nonton kemarin shadow terminologi kemarin itu apa? Gua harus ngejelasin lagi ya, like family itu apa, bentar. Nah, jadi like family itu bagian sini, shadow tuh bagian sini. Ini shadow family, ini bagian yang kena cahaya tuh gua panggil namanya like family. Ini shadow family, balik lagi ke sini. Nah, pokoknya jika secara default di bagian lighting itu bakal mempunyai temperatur yang hangat kalau kena cahaya gitu. Bagian yang kena cahaya itu temperaturnya lebih hangat. Sebaliknya, shadow family itu akan memiliki temperatur yang lebih dingin. Dan itu terjadi sebaliknya ya. Misalnya kalau di bagian cahaya kena itu lebih lebih dingin, di bagian cahaya jadi lebih dingin, maka di bagian shadow-nya itu lebih hangat. Nah, dan nomor 4, hal yang perlu yang perlu kalian pertimbangkan, pokoknya yang perlu kalian catat ketika nge-pick color pakai teknik ini, itu kalian hanya, mikir ini, antara tipe light source-nya seperti apa, light source-nya itu hangat atau dingin, terus local color, kayak warna warna asli dari objeknya itu apa, warna lokal dari objeknya itu apa. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, any question? Bentar lagi kita masuk ke demo nih. Sebelum masuk ke demo. Jadi nanti sambil demo gue bakal ngejawabin pertanyaan biar ngebagi waktu juga. Mungkin Oke, kalau ada sampai pertanyaan bisa ditulis sekarang gitu, sekalian gue demo. kalau ada pertanyaan bisa langsung ke channel-nya Q&A Room. Q&A Room. Oke. Kalian ya berarti gue dengan demo nih. It's demo time kan. Oke. Jadi slide ini mungkin kita pindah dulu. Wah, gue harus ganti live dulu nih ke pen tab, pen display sebentar. Izin gue matiin dulu. Gue akan buka sekarang di bagian screen 2. Nah, terus sorry, kita bakal ngambil tadi screenshot-nya kita bakal taruh untuk jadikan patokan. Rule-rule-nya tadi. Ini udah ada yang bertanya, Kak. Oke, silakan apa? Mau dijawab sekarang? Oke. Boleh boleh. Dari, Kak Ruikan. Gimana cara Hmm, kita bisa nentuin warna bayangan suatu objek agar bisa nyatu dengan warna lingkungannya, Kak? Dan berarti apa kita harus fokus ke color temperatur saat peak color? Silakan, Kak, Pasnya dijawab. Oke, gue berarti sekalian gue ngejawab sekaligus gue nge-painting mungkin kali ya.
Oke. Ini oke, ini rule-nya. Nah, kita mulai dulu dengan gambarnya Kan Liu nih, yang kemarin sempet gua singgung juga kenapa dia bisa milih warna warna ini kan kayak warna warna hijau ya. Bentar ini color wheel-nya gua ganti dulu, bisa kayak warna hijau gitu kan. Nah, tapi di sini ini padahal warna biru gitu, kenapa bisa bisa kayak gitu? Warna biru. Nah, kenapa bisa kelihatan jadi hijau? Nah, itu bakal kita bahas. Nah, tadi pertanyaannya sebentar gua coba baca lagi. Dari Kak Gimana Ruisa. cara kita gimana cara kita bisa nentuin warna bayangan satu objek atau bisa nyatu dengan warna lingkungannya? Nah, berarti kita fokus ke temperatur sampai color. Yap, benar. Fokusnya kalian ke color temperatur. Nah, jadi color relativity tadi ya. Nah, kalau kalian nge-painting, kalian pernah nggak ngelihat artis yang langsung nge-painting semua kanvasnya dengan warna biru atau enggak warna abu gitu? Atau enggak warna kuning, sesuai dengan mood gambarnya. Misalnya kalau kalian gambar dingin, kalian ke-painting semua dengan warna biru atau enggak warna kuning. Nah, itu tujuannya untuk nentuin color temperatur awal atau mood awal. Nah, karena kalau kalian coloring dari kanvas warna putih, tadi mata kalian itu bakal di-trick dengan color relativity tadi. Kalian bakal ngelihat warna itu berasa lebih terang karena kanvas kalian tuh udah terang dari awal. Jadi kalau kalian mau gambar sesuatu yang gelap dengan langsung dari warna putih gitu, itu bakal sulit banget karena ya, kanvasnya terang gitu. Jadi kalau bisa, gelapin dulu seluruh kanvasnya dari awal, biar dapat mood awalnya gitu. Misalnya kayak ini gambar gua yang di sebelumnya, yang masih whip, makanya gua masih ada punya whip untuk contoh, jadi bagus banget sebenarnya. Di sini di gambar gua yang gua nentuin dulu color color mood-nya, sebentar, ini gambarnya. Nah, di gambar gua yang ini, nah ini kan gua tentuin dulu nih mood-nya. Ini gua painting dulu nih dari hitam putih, dari yang sebelumnya ya dari yang sebelumnya kayak gini. Nah, ini gua painting dulu semuanya jadi warna biru, ini untuk nentuin mood awalnya, mood awal gambar. Itu penting mood awal gambar. Karena tadi kalian harus nyari di rule nomor ini nomor 4. Kalian harus tentuin dulu tipe light source-nya, itu warm atau cool. Itu bisa mood tadi yang gue bilang. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke sini, ke demo. Nah, misalnya kalian, eee oh iya kah layar DC? Sorry banget nih. Fuck. Wah, gua harus ngejelasin lagi. Udah stream Krita loh padahal. How? Ya, kelihatan? Nah, gua jelasin lagi nih kayak di gambar gua yang ini, gua nentuin dulu lingkungan sekitarnya, warna sekitarnya. Nah, itu ada di rule nomor tadi, di nomor 4. Kalian tentuin dulu tipe light source-nya, bakalan dingin atau hangat. Nah, di kasus gambar yang ini nih dingin. Nah, kalau di gambarnya Kan Liu, yang ini nih kayak sedikit netral gitu menurut gua tipenya. Netral atau enggak sedikit ke warm. Hampir ke warm lah ini, lingkungannya, kesannya, vibe-nya. Nah, misalnya cara nge-pick warna ini gitu, cara dia dapat warna warna ini. Kenapa dia bisa dapat warna ini, kan warna pantulan dari rumput ya. Nah itu, dengan dia nge-pick ini, warna lokal color bajunya yang warna putih, dan karena ini dikelilingin warna biru ya, itu tinggal kalian turunin doang ininya, terus kalian ubah, kalian turunin ini kan untuk nyiptain warna kuning kan seperti yang kita bilang tadi, biru tuh komplementarinya kuning.
kalian ambil, turunin saturasinya, kalian nge-pick aja warna biru ini bajunya. Misalnya kalian udah nge-pick bayangannya, ini terus kalian turunin saturasinya, udah. Oh sebentar, wah kok agak aneh pen-display gua, yap, sebentar ya guys, ini harus gua reset dulu ini pen-display-nya. Sebentar, wait, hmm, display setting, gua cabut dulu, mmm, ya, sorry guys. Oke, balik, oh streaming gua ke-stop ya, screen 1. Oke, udah ke-fix kah? Oh enggak, ini ceritanya emang nge-bug. Harus gua close dulu sepertinya ceritanya. Bentar guys. Oke, oke kita back to business. Sebentar, ambil gambarnya Kanliu dulu. Taruh mana gambarnya Kanliu ya? Nah ini, mhm, oke kita ambil tadi rule-nya lagi. Oke, berarti kita tinggal nge-pick warna ini, warna bajunya, turunin saturasinya, terus kalian coba. Ah ini udah dapet ya, langsung dapet tuh. Ini gua nge-painting ya guys di sini, dan warnanya sama gitu. Nah, dan misalnya kenapa dia bisa dapat warna ini di bajunya, itu caranya nge-pick bajunya warna biru nih, terus kena area cahaya. Kalian pick warna cahayanya ini, terus, berarti satu apa, kalau menurut rule-nya tadi, ikutin rule-nya, local color, ini, nah di bagian family jika ininya hangat, warna ini yang ini dihangat sekarang, berarti warna bayangannya dingin. Oke, berarti kita geser hue-nya. Geser lebih dingin kan berarti ke kanan nih, nggak mungkin ke kiri dong, kalau kiri jadi lebih hangat nih. Nah, berarti kita nge-pick warna ininya, warna area yang kena cahaya, yang mana itu warnanya hangat, terus kita pick jadi lebih dingin. Nah, terus saturasinya kita naikin, karena ini bayangan, bayangan itu saturasinya lebih naik. Nanti gue jelasin kenapa bayangan itu saturasinya lebih naik. Nah, terus udah kalian nge-paint di sini, ini udah dapet warnanya tuh, tuh. Nah, ini salah satu cara kalian nge-training yang bagus ya, kalau mau pakai teknik ini, kalian ngambil gambar artis apa aja untuk study, kalian misalnya kalau kalian mau dapetin warna ini, coba kalian pick yang dari warna ininya, warna salah satu, misalnya kalian mau ngambil misalnya kalian aja mau dapat warna ini, kalian bisa nyari warna ini dengan dari warna ini gitu. Misalnya
kalian nge-pick warna ini. Warna ininya udah dingin, berarti kalau kalian mau kena cahaya yang di bagian cahayanya itu harus lebih hangat. Kalian tinggal nge-pick ke sini, terus karena ini lighting, ini value-nya kita naikin, saturasinya kita turunin. Nah, itu sekitar segini, kurang kurang naik lagi saturasinya. Nah, mungkin sekitaran di sini saturasinya kita naikin lagi. Nah ya, udah dapat. Nah, misalnya kalian mau ini bounce light dari bawah, kenapa dia bisa dapat warna kayak gini? Ini basically sama warnanya, anggap aja ini sebagai cahaya lagi. Nah, berarti ini kan cahaya, ini udah dingin, berarti ini lebih hangat kan karena kena cahaya. Karena ini mau kena cahaya, gua mau ini bagian ini lebih hangat. Berarti tinggal kita nge-pick warna warna di sini, warna di bagian bayangannya yang kita udah dapet warna bayangannya, kita pick lagi warna bayangannya, terus kita geser lagi ke agak lebih hangat, kita naikin sedikit, karena ini warna, karena ini bounce light kan, naikin dikit aja. Terus kalian ke-painting sini, kurang saturasinya. Nah, ini kalian dapat bounce light-nya ini di bawah. Nah, bounce light ini. Nah, misalnya kalau kalian mau nambah warna bounce light lagi di bawah sini, gimana biar cocok nih, ini kan kurang nih kayak gua ngerasa ini kurang bounce light-nya, misalnya misalnya aja ya gua ngerasa itu kurang. Kalian tinggal pick warna asli pakaiannya yang masih warna bayangannya, berarti bounce light kita anggap aja gitu, berarti warnanya lebih hangat, kita geser ke yang lebih hangat, saturasinya kita turunin, karena gua mau ngasih efek kayak gini di sini, ngasih efek kayak kuning di sini, warna warna penurunan kuning, berarti kita turunin saturasinya. Terus kita nge-painting di sini, mungkin kurang lagi di sini. Nah, tuh, kan bisa ngasih efek kayak gitu di situ. Nah, misalnya juga kita mau nyari efek, warna di tangannya gini, kalian nge-pick ini, bisa nge-pick ini, terus ini ada bounce light di bawah ini, kalau gua ngelihat bounce light di bawah sini, berarti bounce light ya, karena ini udah hangat, berarti lebih dingin sedikit. Lebih dingin sedikit berarti kita gesernya ke arah belakang sini, karena ini lebih dekat ke warna biru kan. Bukan dekatnya ke hijau, kalau makin ke sini berarti makin hangat kan. Tadi warnanya ini kita pick di sini, berarti kita geser lagi ke arah sini, habis itu warna sini kita nge-pick-nya sekitaran segini. Karena ini agak gelap, saturasinya juga rendah, kurang tinggi lagi saturasinya. Nah, ini gua dapat warnanya, tuh. Nah, misalnya gua mau dapet bayangannya, di bagian bayangan tinggal gua pick lagi, pick yang bagian ini, gua geser di bagian bayangannya karena ini kelihatan lebih dingin lagi ya, kita geser lagi sampai ke sini. Karena ini bayangan kita mungkin geser segini, saturasinya agak dinaikin kalau bayangan seperti yang gue bilang tadi. Ini terus pengen nge-pick sini, saturasinya terlalu tinggi, kita segini, kurang merah. Nah ya, kan dapat warna untuk di bayangan sininya. Sama dengan yang ini tadi. Kenapa ini bisa kelihatan hijau di sini, guys? Nah, karena misalnya ini hijau, gue tinggal pick background-nya ini gue geser sedikit ke arah hijau dan gue tinggal nge-pick, misalnya nih gue turunin saturasinya dan ini gue geser sedikit ke arah hijau. Ini kalau gue bentar ke painting di belakang sini, kurang. Nah, ini jadi warna hijau, tuh. Nah, ini misalnya kalau kalian lihat di color wheel yang bulet, nah, daripada kalian ke sini kan makin jauh tuh, tinggal naikin aja dikit ke atas sini dikit. Nah, tuh, mendekat ke arah hijau gitu. Nah, balik lagi sekarang kita misalnya ke gambar yang satunya, gambar yang ini. Nah, misalnya gue udah dapat warna ini gitu, lokal color bajunya apa nih? Lokal color bajunya nih kayaknya menurut gua putih ya, kenapa bisa putih? Karena di sini ada berbagai macam warna, dan berbagai macam warna ini bisa masuk menurut gua hanya karena bajunya warna putih. Kalau misalnya bajunya warna merah,
Dia nggak akan ada banyak warna bercampur gini, yang dominan pasti warna merah, karena lokal color-nya itu merah. Nah, ini nggak gua nge-pick warna sini, warna kuning. Nah, misalnya kalau kita ngikutin yang rumus yang tadi ya, rumus color color relativity, berarti untuk dapat warna ini tinggal kita keabuin aja gini kan. Tapi kalau sorry, kita nge-pick warna putih tinggal kita keabuin, sini. Nah, dia jadi terlalu dingin, jadi warna biru. Nah, untuk biar bisa dapat warna kayak gini, dia masih pakai color relativity. Menurut gua dia pakai anu di sini, pakai color temperatur, temperatur peak bukan relativity. Jadi dia nge-pick warna ini, misalnya kalau udah dapet warna ini, nge-pick warna ini, digeser sedikit, ini lebih dingin, berarti kita gesernya ke arah, sini, ke arah hijau. Karena kalau di sini makin hangat, guys, sini makin hangat. Ini di sini, kita geser ke arah sedikit ke hijau, terus kita turunin saturasinya sekitaran di sini. Kurang, terlalu apa tadi, terlalu hangat. Kita kita geser lagi ke bawah, terus kita turunin lagi saturasinya biar makin dingin, kurang. Nah, ini udah dapet. Nah, kalau kalian mau study itu paling enak ini, kalau mau study temperature peak. Kalian nge-pick warna ini, tapi jangan sampai nge-pick warna ini ya, nge-pick warna ini ya nggak ada challenge-nya gitu. Kalian nge-pick warna sekitarnya, dan coba kalian matching dengan pakai tadi, pakai rules ini, rules ini. Nah, misalnya gua mau nge-pick warna rambutnya, gua kan udah tahu rambutnya warna merah. Anggap aja gua tahu rambutnya warna merah di sini. Dan gue pengen nge-pick warna pantulan di bawahnya ini, kenapa bisa dapat ini, gue tinggal nge-pick warna merah di sini, karena ini pantulan dari bawah, karena ini bagian area yang lebih dingin ya, gue tinggal geser ini lebih dingin, ke arah ungu, saturasinya gue turunin, terus gue paint di sini, langsung dapat warnanya. Nah itu, nah, misalnya warna ini nih, ini kan kayak warna ambient light dari bawah, gue tinggal nge-pick warna ini, terus gue geser lagi ke warna yang lebih dingin di sini, terus gue tinggal pick warna ini, kurang, dapat langsung. Nah, ini OP kalau misalnya kalian udah gambar kayak gini nih, gue tunjukin gambar web gua, dan semuanya di nature itu cara kerjanya nge-pick warna tuh kayak gitu, guys. Dia bakal nih, gua sebentar, bener kan ini? Nah, ini emang masih web gua yang paling baru dari gambar gua yang tadi. Nah, ini kalau kalian perhatiin, ini kan area yang kena cahaya kan, cahayanya dingin. Tadi bentar, biar lebih enak aja kita ambil rules-nya ini. Mmm, bentar, biar kalian lebih paham. Sekarang apa tipe light source-nya, warm atau cool? Cool kan berarti, set cool. Oke, ini lighting-nya cool. Local color-nya apa? Local color-nya itu item, bajunya ini item. Nah, tapi item kan banyak nih jenisnya. Jadi kalau kita udah tahu lokal color-nya itu biru cahayanya biru, kan tinggal nge-pick warna yang ini, warna biru, kan nge-pick sekitar warna segini. Nah, ini dapat. Terus untuk nge-pick warna ke bawah ini, kalian lihat perhatiin, ini makin hangat, tuh, dari biru ke sini makin hangat, saturasinya juga makin naik ke sini kan, saturasinya tuh sini, saturasinya makin naik tuh, dan makin 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 hiunya makin makin hangat, makin kehangat. Nah, ini juga terjadi di sini. Nggak lihat, gua nge-pick tuh, di sini gua bisa naruh warna agak sedikit warna kehijauan gini, dan itu masih nyambung gitu, masih masih kelihatan enak gitu, masih kelihatan harmoni. Gua bisa aja itu misalnya ini gua nge-pick kan, gua udah dapat warna gua mau
ganti warna bayangannya nih, warna apa yang kira-kira cocok, gua tinggal nge-pick warna ini doang, warna yang udah dapet, yang warna yang bagian cahaya, misalnya ini gua pengen agaknya apa, warnanya tinggal gua pick ini gua geser langsung ke yang warna hangat, terus tinggal gua nge-pick warna yang ke sini, ini harusnya udah bisa untuk ngewarnain ini, tuh, dan ini nyambung sorry, dan ini bakal kelihatan work, tuh, hmm. Jadi kalian nge-pick warna itu, bukan dengan nurunin apa, nurunin gelap ini, kalian nge-pick warna itu harusnya kalian ubah dikit hue-nya, warna atasnya, saturasinya kalian naikin, terus value-nya kalian turunin gini. Nah, dan itu terjadi di semuanya ya, di semua gambar ya, di semua bahkan di real life juga, nge-pick warna tuh kayak gitu, basically sistemnya. Misalnya ini gua ada foto dari ini gua ambil screenshot dari Blender. Nah, kalau kita color pick ini, nah ini yang gua bilang kan, kenapa bagian yang area cahaya itu saturasinya turun, karena, basically ya itu, warnanya ke-dissolve dengan cahaya, warna local color-nya. Akibatnya warnanya jadi lebih terang gitu, jadi lebih terang, akibatnya itu saturasinya turun. Dan kalau kita pick ini, perhatikan ya, hue-nya di sini, saturasinya di sini, oke, dan value-nya di situ ya, value-nya di situ, dan kalau kita pick ke bayangannya, bayangnya jadi lebih hangat. Nah, dan ini kenapa bisa jadi lebih hangat bayangannya, karena lighting-nya ini, normal, lighting-nya itu apa, natural, dia dia nggak ada warna biru, dia lighting-nya warna putih. Nah, akibatnya warna merah tadi jadi lebih dingin. Seperti yang gue bilang tadi, warna merah kalau saturasinya turun jadi lebih dingin kan. Nah, karena saturasinya turun, akhirnya yang bagian sini jadi lebih hangat. Nah, kalian perhatiin tuh, tuh, jadi lebih hangat. Karena saturasi bagian sini turun, kena cahaya warna putih, turun dan saturasinya jadi naik. Kenapa saturasinya naik? Ya seperti gue bilang tadi, saturasi sini turun. Tuh, lihat lihat lompatannya dari sini, lompat ke sini dan ini jadi lebih hangat dikit, segini, dan kalian dapat ini, warna ini. Ayo kita cari gambar lagi, satu lagi mungkin, gambar yang bisa kita bedah kayak gimana, sama nggak kira-kira, cara mereka nge-pick warna? Sebentar, satu lagi, gua ada nyimpan gambar, di mana ya? Nah ini gambar gambar panutan gua nih, gambarnya Guis. Sekarang kita nge-pick di bagian rambutnya, rambutnya ini sama kayak tadi ini, case-nya, sama kayak cube tadi, mirip-mirip. Kalian lihat saturasinya turun, nah cuma karena ini lighting-nya kayaknya hangat ya, ya lighting-nya hangat, jadi ini kelihatannya hangat dan makin ke sini merahnya makin dingin, set set makin dingin ke sini. Nah, udah mulai paham nggak pattern-nya? Di bagian yang area yang kena cahaya, ini karena cahayanya hangat, jadi makin hangat dan saturasinya ikut turun. Nah, tapi di bagian sini jadi saturasinya makin naik, tapi makin dingin. Rambutnya makin dingin, sampai di sini jadi ungu tuh. Mhm, makin dingin lagi di sini. Mhm, ya kira-kira gitu. Oke, udah cukup kayaknya penjelasannya, gua pengen ngebaca pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dari Kevin, "Warna hangat ketika kedingin turunin kontras." Eee, kontras? Enggak, Vin. Warna hangat ke dingin tuh nggak nurunin kontras. Kontras itu kontrasnya nggak berubah,
Yang berubah itu temperaturnya, atau lebih ke anu tadi, bukan temperatur sih, sorry, saturasi, astaga, efek ngantuk. Iya, jadi kalau warna hangat ke dingin itu nurunin saturasinya. Jadi warna hangat jadi ke dingin kalau lu turunin saturasinya. Nah, terus warna dingin ke hangat itu sama, kalau diturunin saturasinya dia jadi lebih hangat warna dingin. Nah, misalnya kalau gua tadi ya, yang biru kan warna dingin nih, ini dingin, ini full dingin, full dingin. Kalau saturasinya kalian turunin ke sini misalnya, ini jadi makin hangat. Sama dengan warna misalnya kuning nih, kuning kan warna anget tuh. Kalau saturasinya kalian turunin, ini saturasi, jadi makin makin dingin, jadi gitu. Oke, lanjut lagi ke berarti berarti kalau misalkan kita mau fokus, pertanyaan Bang Fawa, berarti kalau misalkan kita mau fokusin objek utama dengan warna background-nya, itu pakai warna dingin, objek utamanya itu anget. Nah, itu salah satu pengaplikasiannya, Bang. Sebenarnya banyak lagi case by case-nya dan, susah sebenarnya gua mau ngejelasin ini singkat, tapi gua harap gua punya waktu lagi sih untuk ngejelasin satu materi ini sendiri, kalau temperatur. Berarti berarti objek utamanya itu hangat ya? Bentar. Bisa dibilang iya, Bang. Kayak ini, di gambar gua yang sebelumnya nih. Tadi gua masih buka sih nggak sih? Oh, nope, gua tutup. Sebentar, gua buka lagi. Di gambar gua yang ini nih. Set, ini base color dan ini base color yang sebelum Diano. Nah, kalian lihat perbedaannya? Nah, di sini, di yang sebelum gua, eee, otak-atik, yang gua masih ini yang masih raw banget, sebelum gua otak-atik lagi mood-nya pakai color balance, kalau gua pakai color balance biasanya ya, kalau mau ngotak-atik ini kayak gini atau jadi ini jadi lebih hangat. Gua, panjang lagi gua mau jelasin ini. Nah, intinya sebelum gua otak-atik pakai itu sebelumnya kayak gini, background-nya yang ini, di bagian ini kan bagian cahaya ya, ini dingin, di bagian bayangannya ini juga dingin. Nah, dan yang mana kalau gue bilang tadi, kalau bagian cahayanya dingin, bagian bayangannya hangat, dan itu gue modifikasi di sini, di mana bagian cahayanya dingin dan bayangannya dia hangat. Nah, dan ini juga masuk ke karakternya ini kan, bagian sininya ini jadi dingin dan bagiannya sini jadi hangat. Nah, dari sini udah gua udah punya workspace yang bagus gitu, gua punya base yang bagus untuk kerja gitu. Misalnya sini tadi warnanya, berarti gua tinggal gelapin lagi ke sini misalnya, segini, dan ini untuk bagian ininya. Nah, ini tinggal gua painting aja di sini, ini gua multiplay. Nah nih, tinggal nge-painting di sini, tuh. Itu enaknya kalau udah punya, eee, mood mood yang bagus gitu untuk kalian workspace gitu nih, tinggal 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 kalian atur value-nya tuh. Tinggal atur value, tinggal kalian atur opacity-nya. Hmm. Terus misalnya di bagian sini gua pengen saturasinya lebih terang, tinggal gua naikin ini, terus di bagian sini tadi, karena ini biru berarti bagian sini kan bagian bayangan nih, gua buat lebih anget bayangannya. Ini tinggal gua geser ke sini, ini gua tinggal nge-paint di sini, tuh, jadi lebih anget. Nah, udah habis itu dari sini gua tinggal nge-refine aja semuanya, misalnya di bagian sini ya, kayak tadi, sampai jadi kayak gini tadi, progres paling barunya. Nah, ya gini tadi, ini mirip kan? Dari sini tadi warna biru, ini makin anget, karena ini bayangan. Yap, begitu.
Berarti berlaku ya kalau warna yang kulit, yap berlaku. Mirip-mirip kayak tadi lah sebenarnya. Semuanya bisa dipakai di semuanya, Bang, di objek apa aja bisa. Ini misalnya di objek kulit nih, ini bagian kena cahaya nih, bagian kena cahaya, dingin kan, di sini. Terus kalian geser warna kulit makin anget di bagian bayangan tuh, makin di sini makin anget, tuh. Yang bagian bayangan sini paling anget tuh. Base-nya dari mana? Ya, base-nya dari sini tadi. Ya, dari sini. Udah semua kayaknya pertanyaannya, nggak ada pertanyaan lagi kan? Sebenarnya udah lewat jam nggak sih nih? Oke, mungkin, sampai sini dulu kali ya pertanyaannya, teman-teman. Oke Makasih banyak buat Kak Fasya, atas materinya tadi. Makasih juga buat teman-teman oke. tadi, atas pertanyaannya. Terus, sebelum aku closing, dari Kak Fasya sendiri ada gak nih tips atau pesan buat teman-teman yang hadir malam ini? Oh pesan ada, of course. Jadi pesan pesan gua untuk ini atau enggak tips dari gua dalam belajar warna, apa sih yang harus dipelajarin dalam warna tuh? Belajar komposisi. Heeh. Jadi kalian nggak usah belajar warna dulu, belajar komposisi, karena komposisi itu penting banget. Dibanding teori tadi ya, kalau temperatur yang menurut gua itu OP parah, komposisi itu lebih OP. Kalau kalian bisa belajar komposisi dan paham komposisi, nah itu bakal ngebuat hidup kalian 1000 kali lebih mudah. Nah, ya why? Kenapa kalian nggak belajar gitu ya, why not gitu. Nah, jadi setiap apa ya, kenapa komposisi itu penting ya, karena, mmm, kalau udah di full ilus misalnya kalian ngebuat full ilus atau nggak ngebuat full gambar, semua itu nge-obey komposisi, semua tuh ngikutin komposisi, bukan logic ngikutin komposisi, logic itu datang di nomor kedua, gimana gambar lu masuk akal itu di nomor kedua, nomor satu tuh komposisi, yang mana komposisi itu mengedepankan keindahan, mengedepankan visual. Nah, jadi lighting itu ngikutin komposisi, bukan ngikutin arah cahaya, bukan ngikutin, bentuk form. Ya, bentuk form lu ngikutin komposisi, dari awal kita udah nentuin lighting tuh arahnya ke sini. Warna juga ngikutin komposisi, bukan ngikutin lighting. Nah, kenapa gua lebih milih ada warna apa, kenapa gua tadi lebih, di gambar yang mana ya, di gambar yang ini, kenapa sini areanya gelap, ini bukan karena ketutupan badannya gitu, lighting-nya dari belakang, enggak, gua udah nentuin ini dari awal, lighting-nya dari sini. Kenapa gua nentuin dari awal, ya ada case by case-nya lagi, ada hal yang pengen gua sampaikan, ada sesuatu yang pengen gua push gitu, agendanya gitu. Nah, dan itu semua harus di-support komposisi yang bagus. Mau sebagus apapun kalian ngerender, sebagus apapun kalian gambar gestur, kalau komposisinya udah kacau di awal, udah hancur, gambar kalian nggak akan bisa work gitu. Dan jujur ini gua masih masih perlu nge-refine lagi komposisinya. Nah, itu aja sih pesan Oke, dari gua, belajar komposisi. oke, terima kasih Kak pesannya. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup terjawab ya. Dan buat pertanyaan yang belum terjawab malam ini, bisa simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak buat Kak Fasya udah berbagi ilmu malam ini. Dan tentunya makasih juga buat semua teman-teman yang hadir malam ini. Semoga sharing malam ini bisa jadi inspirasi dan motivasi baru buat kita semua untuk berkembang dan berkarya di dunia ilustrasi. Bagi yang masih penasaran tentang color theory atau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa banget lihat-lihat grup komunitas Overcast Studio. Di sana banyak teman-teman yang udah berpengalaman soal fundamental menggambar. Untuk tahu cara gabungnya, bisa cek Instagramnya @overcraft.studio. Jangan lupa juga follow Instagram Kak Fasya di @trirabyte buat update karya dan tips lainnya dari Kak Fasya. Dan pastinya, jangan lupa follow Instagram Unity Canvas di @unitycanvas_co biar gak ketinggalan info Uniclass, Unipodcast, dan event seru lainnya dari Unika. By the way, aku akan ingetin lagi, kegiatan Uniclass ini diadakan 2 kali dalam sebulan, tiap hari Sabtu, pukul 8 hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena hari ini adalah Uniclass terakhir di bulan Januari,
Kita akan rehat mulai dari bulan Februari sampai Maret untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian Uniklas akan kembali lagi di bulan April. Dan buat yang ketinggalan sesi malam ini, sesi sebelumnya, bisa tonton di YouTube-nya Unity Canvas. Yes. Buat teman-teman yang masih mau lanjut diskusi atau sharing pengalaman malam ini, bisa lanjut di Voice Channel Join to Create. Oke, kalau gitu, itu dia sesi kita malam ini teman-teman. Makasih udah tanya-tanya dan belajar bareng. Terima kasih juga buat pemateri kita Kak Fasya. Ya, Tadi sama-sama. materinya keren banget. Terima kasih Ya, banyak sorry Kak. kalau banyak trouble Terus ya. ya, aman Kak, aman. Oke. Udah kebayar dengan materi yang mantap tadi. Oke, kalau gitu sampai sini dulu teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan dalam berkata dan kendala selama sesi berlangsung. Have a nice night semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan buat yang enggak, semoga bisa turut merasakan kebahagiaan yang menyertai bulan Ramadan nanti. Aku Yaya, see you next time semuanya. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya.